Waktu yang tidak tepat jadi bumerang buat Nasdem. Dan ini juga jadi sentilan keras dari Presiden Jokowi. Ketika ditanya oleh awak media soal Nasdem deklarasi Anies sebagai Capres 2024, apa jawaban Presiden Jokowi? Beliau tidak mau berkomentar karena masih dalam suasana duka. Ini sentilan keras ya, keras. Karena Nasdem sebagai partai politik pendukung pemerintah tidak memberikan contoh yang baik. Mengusung calon pemimpin bangsa dengan tidak mempedulikan apa yang sedang dirasakan oleh bangsa ini. Terlepas siapapun capres yang diusung Nasdem, waktunya itu tidak tepat. Di mana kepekaan Nasdem dan si capres ini terhadap kedukaan yang sedang terjadi. Pemimpin macam apa? Kok tidak peka dengan rasa duka rakyatnya? Artinya, sentilan Presiden Jokowi itu keras ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada dua peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Pertama adalah tragedi yang menimpa dunia sepak bola tanah air, yakni kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk yang ini, saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya pada para keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat para korban. Peristiwa kedua yakni resminya Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman pencapresan Anies ini digelar Nasdem selang 2 hari dari peristiwa tragedi di Kanjuruhan Malang. Benar ya, yang di Malang itu kan Sabtu malam, sedangkan acaranya Nasdem itu Senin pagi menjelang siang ya. Memang tidak ada hubungan antara olahraga dengan politik. Namun peristiwa tragedi Kanjuruhan itu merupakan tragedi nasional, bahkan internasional ya, dengan banyaknya korban yang meninggal. Lah kok Nasdem ini bisa-bisanya menggelar pencapresan? Kan bisa ditunda seminggu atau 2 minggu lagi gitu ya, untuk lebih memperlihatkan empati terhadap para korban. Gini loh, itu kan urusan pencapresan yang pilpresnya juga masih jauh. Bahkan pendaftaran resmi capres pun masih setahun lagi. Pendaftaran capres itu dibuka pada bulan Oktober 2023. Apalah kan ya bedanya waktu seminggu, 2 minggu buat Nasdem menggelar acara pencapresan Anies. Lagi pula, Anies kan masih jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, jabatan yang masih aktif ini juga menjadi bahan cemoohan buat Anies sendiri. Salah satunya yang mengemukakan adalah politisi ex-Demokrat ya, Ferdinand Huta Hayan. Dia menyoroti kehadiran Anies yang masih berstatus sebagai gubernur menghadiri acara pencapresan saat jam kerja. Saat itu acaranya sekitar jam 10-an pagi. Benar kan? Itu waktunya kerja ya. Si gubernur ini malah menghadiri acara pencapresan dirinya oleh Nasdem. Gimana itu? Baru jadi gubernur, sudah meninggalkan pekerjaannya demi ambisinya nyapres. Sementara Presiden Jokowi itu fotonya ada di rekayasa kemudian beredar di medsos ya, dibikin hoax gitu. Bahwa Presiden Jokowi seperti sedang menjenguk artis Lesti Kejora di rumah sakit. Jadi Lesti Kejora ini kan sedang mengalami kasus dugaan KDRT ya. Dan Lesti ini kan warga negara Indonesia yang sedang kesusahan. Jadi kalaupun misalnya seandainya benar-benar dijenguk oleh Presiden Jokowi, ya itu kan masih dalam konteks pekerjaan ya kan. Nah, yang gini aja dijadikan hoax, entah oleh siapa, tujuannya untuk menjelekkan Presiden Jokowi. Yang termakan hoax ini pasti ada yang menganggap kalau Presiden Jokowi sangat tidak elok menjenguk artis, karena masih banyak kerjaan lain yang lebih penting. Nah, ini seorang gubernur, dan ini bukan hoax. Gubernur Anies benar-benar menghadiri acara pencapresan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaannya. Parah ya. Oke, kita kembali ke Nasdem. Karena yang punya kerjaan ini kan Nasdem. Ada kesan terburu-buru dalam urusan pencapresan ini. Karena masih lama dan karena ada peristiwa tragedi itu ya. Sehingga publik pun jadinya mengkritik Nasdem. Ini kan buat calon pemimpin rakyat negara ini. Lah kok tidak berempati pada kesedihan
yang sedang melanda rakyat negara ini. Demi apa? Kemenangan dalam Pilpres. Seorang pengamat politik, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim, menyebut bahwa tujuan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 adalah untuk segera mendapatkan efek elektoral dari sosok Anies. Ini dilihat dari jumlah kursi Nasdem di DPR sebagai hasil pemilu 2019, yakni 10%. Akan tetapi, hasil Nasdem di survei angkanya jauh dari itu. Lebih kecil. Coba kita lihat hasil survei terkini elektabilitas Nasdem dari 3 lembaga survei yang kredibel. Ingat ya, ambang batas untuk masuk parlemen adalah angka 4%. Dalam hasil survei lembaga SMRC yang dirilis pada tanggal 3 September lalu, angka Nasdem sangat rendah, yakni hanya 3,5%, 3,5%. Sementara PKS mendapat 4,1% dan Demokrat mendapat 6,6%. Survei Carta Politika yang dirilis pada tanggal 23 September lalu menempatkan Nasdem pada angka 4,8%. Masih di bawah PKS yang mendapat angka 7,6% dan Partai Demokrat yang mendapat angka 6,6%. Dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang baru saja dirilis pada tanggal 2 Oktober, angka Nasdem itu 4,4%, juga di bawah PKS yang mendapat 7,1% dan Demokrat yang mendapat angka 8,3%. Artinya, Nasdem ini sebenarnya menanggung malu terhadap 2 partai politik calon teman koalisinya, PKS dan Demokrat. Angka elektabilitas Nasdem anjlok di bawah mereka. Artinya, sesuai dengan analisa pengamat tadi ya, bahwa Nasdem ingin memanfaatkan elektabilitas Anies yang tinggi dalam survei Capres 2024 untuk mendongkrak elektabilitas Nasdem sendiri. Ya kebetulan saja Anies mau dicapreskan Nasdem. Bisa jadi di belakang layar Nasdem ini mendekati capres lain, tapi ditolak oleh capres lain itu. Ya kita kan nggak tahu ya. Saya kira Nasdem pasti tahu kompleksitas atau kerumitannya jika mencapreskan Anies, yang merupakan sosok yang berlawanan dengan Presiden Jokowi. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Sementara Nasdem kan sekarang ini menjadi partai politik pendukung pemerintah. Sangat berlawanan. Gimana nanti jika Anies melempar sindiran atau kritik atau sentilan ke arah pemerintahan Presiden Jokowi? Nasdem nanti berdiri di mana? Di mana? Rumit kan? Apakah Nasdem membela Presiden Jokowi atau membela Anies? Ketika Ketum Demokrat AHY melempar sentilan soal infrastruktur Presiden Jokowi, menyebut Presiden Jokowi hanya gunting pita, Nasdem membela Presiden Jokowi loh. Sementara itu, kelihayan bermain kata itu kan keahliannya Anies. Ketika jadi gubernur saja, Anies berani menyentil Presiden Jokowi. Apalagi nanti ketika Anies sudah lengser. Anies pasti terus mencari panggung agar namanya terus diingat publik, agar tidak tenggelam. Pasti ada momen-momen ketika Anies melempar isu, sindiran, kritik, bahkan tuduhan ke arah Presiden Jokowi. Nasdem bakal membela siapa? Rumit pokoknya. Di luar itu, timing, waktu yang tidak tepat jadi bumerang buat Nasdem. Dan ini juga jadi sentilan keras dari Presiden Jokowi. Ketika ditanya oleh awak media soal Nasdem deklarasi Anies sebagai Capres 2024, apa jawaban Presiden Jokowi? Beliau tidak mau berkomentar karena masih dalam suasana duka. Ini sentilan keras ya, keras. Karena Nasdem sebagai partai politik pendukung pemerintah tidak memberikan contoh yang baik. Mengusung calon pemimpin bangsa dengan tidak mempedulikan apa yang sedang dirasakan oleh bangsa ini. Terlepas siapapun capres yang diusung Nasdem, waktunya itu tidak tepat. Di mana kepekaan Nasdem dan si capres ini terhadap kedukaan yang sedang terjadi. Pemimpin macam apa? Kok tidak peka dengan rasa duka rakyatnya? Artinya, sentilan Presiden Jokowi itu keras ya. Keras sekali. Nasdem pun ternyata terlihat panik dengan sentilan itu. Panik karena takut mungkin. Menanggapi komentar Presiden Jokowi yang tidak mau berkomentar, politisi senior Nasdem malah menyamakan acara deklarasi capresnya dengan kegiatan Presiden Jokowi waktu itu. Presiden Jokowi waktu itu kan sedang berada di Jawa Tengah meresmikan
pembangunan pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara di kawasan industri terpadu Batang. Si politisi Nasdem ini meminta Presiden Jokowi harus konsisten. Kalau berduka, kok menghadiri acara peresmian pabrik itu? Loh, itu kan urusan kerjaan. Masa disamakan dengan acara deklarasi Capres 2024? Nasdem blunder ini. Sementara itu, lewat akun media sosial Twitternya, Nasdem menyatakan bahwa Nasdem tetap berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian, pasca deklarasi pencapresan Anies, ada analis politik yang memprediksi bahwa 3 menteri dari Nasdem di kabinet Presiden Jokowi bakal kena reshuffle. Nah, ini ditanggapi Nasdem dengan cara yang blunder lagi dan terlihat panik. Takut gitu ya. Ketua DPP Partai Nasdem menyebut ke media bahwa mereka nggak yakin kalau Presiden Jokowi bakal mengeluarkan 3 menteri itu. Ada 3 ya, Menteri Kominfo, Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nasdem kembali menyatakan bahwa mereka tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan nanti. Katanya wajar lah kalau partai politik itu mengusung capres buat 2024. Mengambil contoh Gerindra yang sudah mencapreskan Prabowo buat 2024. Loh, Prabowo kan merupakan pendukung Presiden Jokowi. Beda dong sama Anies. Apalagi kalau nanti Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, yang notabene adalah partai oposisi. Ya, Nasdem pasti akan menyesuaikan diri dengan teman koalisi dan capres yang diusung. Sekali lagi, Nasdem blunder lagi. Kalau berani mengusung Anies, harusnya Nasdem juga berani mundur dari kabinet. Gak perlu cari-cari alasan dong. Apalagi memakai perbandingan yang bikin blunder. Urusan kerjaan presiden disamakan dengan acara partai. Pendukung presiden disamakan dengan oposan dari presiden. Kayak orang baru di politik aja. Nasdem terkesan panik dan ketakutan gitu ya. Sehingga argumen yang diajukan ya gitu, gak logis dan blunder. Berbalik menohok Nasdem sendiri. Oke deh, kita biarkan Nasdem mikirin sendiri ya, gimana cara ngelesnya. Selalu dari Kura-Kura.